disayang masyarakat, lebih dipakai sama masyarakat, tausiah dipakai, jadi ngurung ngaji, diikuti sama masyarakat. Nah, ada yang ternyata tidak senang. Karena apa? Mungkin kurang modal. Modal apa? Modal ilmu. Karena modalnya biasanya pakai modal nasab doang. Jadi ketika ada sadah yang lain, ada sayyid yang lain yang bermodalkan akhlak, bermodalkan ilmu, akhirnya tidak senang. Gimana caranya untuk mencegal nih? Buatlah fitnah atau lain sebagainya. Karena apa? Karena orang ini merasa bahwa sadah yang bermodal ilmu dan akhlak yang baik itu mencegal urusan duit mereka. Yang tadinya mudah dapat dari masyarakat, kalau pengen apa tinggal minta, gitu kan? Nah, ada yang seperti itu. Maka pentingnya ngaji kepada ulama yang akhlaknya mulia, kepada guru mursyid yang punya sanad ilmu sampai Rasulullah, yang tujuannya apa? Supaya terlebih kami ahlul bait Nabi ini supaya bisa meneruskan Rasulullah menjadi uswah hasanah, jangan menjadi uswah qabihah. Jangan sampai kita punya nasab nyambung sampai Rasulullah tapi gak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, akhlaknya tidak menjadi uswah hasanah. Cobalah pelajari bagaimana sisi kehidupan Rasul. Gak usah yang gede-gede kita pakai kitab, makanya harus kembali ke kitab. Nah, kalau di NU itu apa-apa harus pakai kitab. Ba'dul Masail menyampaikan sebuah pendapat pun harus ada maroji'nya, harus ada referensinya, kitabnya apa, itu di NU. Jadi nggak asal cuap. Tentang bagaimana sisi kehidupan Rasul, contoh sajalah, gak usah yang gede-gede kitabnya. Dari kitab ini saja, Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian juga ada di dalam kitab yang lainnya, seperti Alu Muhammadin, Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya As-Sayyid Muhammad bin Nuh, ya, Bogor. Ada lagi, itu juga menukil tentang riwayat Rasul. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumah, putrinya datang menyambangi putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lantas kemudian Rasul melihat Sayyidah Fatimah menggunakan kalung emas. Terus Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah putriku, jangan sampai orang-orang mengenal engkau sebagai anakku, tapi engkau berkalungkan api neraka." Rasulullah datang ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putrinya menggunakan kalung. Mungkin kalungnya itu di luar jilbabnya, artinya pakai jilbab kemudian pakai kalung, gitu kan? Bukan kalungnya di dalam, bukan, tapi terlihat dipakainya di luar jilbab, di luar pakaian, pakai kalung emas min dhahabin. Kemudian Rasul berkata seperti itu, "Wahai putriku, jangan sampai orang-orang mengenal engkau sebagai putriku, sebagai putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam," kata baginda Rasul, "tapi engkau berkalungkan api neraka." Maka kemudian lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan putrinya tanpa senyuman. Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha membuka kalung emas tersebut dan menjualnya, kemudian memerdekakan seorang budak belian. Ada seorang budak belian dibeli dengan hasil penjualan kalung emas tersebut, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidah Fatimah. Dan sampai kemudian Sayyidah Fatimah datang membawa budak belian tersebut yang sudah dimerdekakan ke hadapan ayahnya, ke hadapan Rasulullah, dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku, aku sudah jual kalungku, pemberian dari suamiku, dari Ali Abul Hasan. Ini pemberian dari Abul Hasan, dari suamiku, dari Sayyidina Ali, dari Kang Mas Ali." Bukan Ali Ridho, ya, dari Kang Mas Ali. "Tapi ayah, sudah ku jual, hasil penjualannya ku jadikan untuk membeli seorang amat, seorang budak wanita yang saat ini sekarang telah ku merdekakan." Maka Rasulullah berubah raut wajahnya dan tersenyum seraya berkata, "Alhamdulillahilladzi naja Fatimah 'anil nar." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Fatimah, menjauhkan Fatimah, menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Subhanallah. Ini sifat Rasul, pelajaran pendidikan Rasul kepada keluarganya dengan sifat zuhud. Lantas pertanyaannya, apakah kita tidak boleh yang wanita menggunakan kalung emas? Boleh menggunakan kalung emas, tapi jangan sampai kita pakai jilbab, pakai pakaiannya syar'i, tapi kalung emasnya di luar, apalagi rembel. Itu seperti tukang emas keliling. Tukang emas keliling.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا